Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang upaya pemecahan masalah sosial, konflik, dan kekerasan. A. Upaya pemecahan masalah sosial dalam masyarakat. 1. Pemecahan masalah sosial dalam kajian sosiologis. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak terlepas dari apa yang dinamakan masalah sosial. Terlebih lagi jika masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan sosial, di mana dampak sosial ini ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Dampak sosial yang bersifat negatif akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial, di antaranya adalah karena persoalan ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis yang dialami oleh masing-masing kelompok. Ada 4 faktor upaya pemecahan masalah ini. A. Faktor ekonomi adalah faktor klasik yang paling besar pengaruhnya pada masalah-masalah, misalnya pada faktor budaya cenderung juga dipengaruhi karena faktor ini. Jika ekonomi suatu keluarga atau individu tidak beres, akan berdampak pada berlakunya yang notabene adalah unsur terpenting dari budaya tersebut. B. Faktor biologis. Biologis berarti hubungannya dengan fisik. Masalah ini adalah soal penyakit, khususnya penyakit menular, karena terjadinya penyakit menular sehingga kondisi sosial jadi berantakan. C. Faktor budaya. Sangat erat hubungannya dengan attitude atau berlaku manusianya. Kita selalu mendengar yang namanya tawuran, perkelahian antara geng-geng motor, dan sebagainya. Ini semua merupakan bagian dari faktor budaya. D. Faktor psikologis. Faktor ini hubungannya dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Semua permasalahan sosial ada dalam masyarakat merupakan salah satu bagian dari objek kajian dalam sosiologi, di mana objek dasar sosiologi adalah masyarakat, bahwa sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial, serta pengaruh timbal balik antara segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh antara segi hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. A. Metode statistik. Metode ini banyak dipakai untuk menunjukkan hubungan-hubungan dan pengaruh-pengaruh kausalitas. Di samping dapat memperkecil prasangka-prasangka pribadi atau sepihak, beberapa penelitian sosiologi lainnya banyak menggunakan metode statistik dengan taraf yang lebih tinggi, mulai dari standar defisiensi, C-square, sosiometri, berbagai model korelasi, analisis jalur, meta-analisis, sampai pada metode analisis regresi. Metode eksperimen. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat. Metode ini dilakukan terhadap dua kelompok, yang satu kelompok eksperimen dan yang lain merupakan kelompok kontrol atau kelompok coba. C. Metode partisipatif digunakan untuk penelitian secara mendalam tentang kehidupan kelompok yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan identitas peneliti. Metode ini hanya dapat efektif apabila dilakukan oleh peneliti yang memang mengetahui dan mengenal objek-objek peneliti. D. Metode kasus digunakan untuk meneliti kebenaran-kebenaran peristiwa tertentu, misalnya tentang gerakan sekelompok mahasiswa dan gerakan orientasi tertentu. E. Metode survei lapangan digunakan untuk memperoleh data yang tidak mungkin didapat dengan cara lain. Oleh karena itu, populasi begitu luas dan populer. Metode ini digunakan apabila ingin mencari data yang ada pada kehidupan masyarakat. Selain metode-metode tersebut, ada beberapa metode yang digunakan untuk masalah sosial, di antaranya sebagai berikut. A. Metode coba-coba, yaitu menanggulangi masalah sosial yang paling sederhana dalam masyarakat. B.
metode analisis, yaitu cara penanggulangan masalah sosial dengan penelitian secara ilmiah. C. Perencanaan sosial, yaitu suatu metode yang didasarkan pada fakta menurut hasil penelitian ilmiah dan bukan berdasarkan pengalaman praktis atau penelitian tanpa perhitungan. Kesimpulan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak terlepas dari apa yang dinamakan masalah sosial. Masalah sosial yang terjadi berkepanjangan dan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian akan mengancam keutuhan masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya akan mengancam kepentingan bangsa dan negara. Masalah sosial yang tidak terselesaikan akan memunculkan konflik dan kekerasan. Untuk itulah penting sekali dilakukan pemecahan dan penyelesaian terhadap suatu masalah sosial agar tidak menimbulkan sebuah konflik yang akan mengancam integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.